Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kesekian dari mata kuliah atau course digital marketing yang diambil oleh saya sendiri, Deden Hardan Kutama, atau panggil saja Pak Hardan. Di materi kali ini kita akan mempelajari dan saling sharing satu sama lain mengenai membuat banner dan desain promosi. Beberapa poin yang perlu diperhatikan ya teman-teman ketika kita membuat suatu desain banner maupun desain promosi. Jadi sebelumnya akan saya jelaskan dulu nih, banner dan promosi ini saling keterkaitan ya. Jadi ketika kita membuat suatu banner, tujuannya apa? Rata-rata buat promosi. Berbeda jika banner yang disebutkan ketika kalian membuat itu banner layanan masyarakat, banner sosial mengingatkan narkoba, mengingatkan bahaya narkoba, bahaya merokok, seperti itu bukan desain promosi ya. Jadi maka di judul pertemuan ini saya membuat banner dan desain promosi agar tidak ada miss. Nah, dalam promosi melalui digital marketing, khususnya menggunakan media banner grafis, itu hendaknya kita membuat desain yang sederhana namun menarik teman-teman, karena sekarang itu sudah zamannya yang namanya desain minimalis. Desain minimalis, jadi kita dituntut untuk bisa modern dan minimalis. Contohnya seperti ini nih. Ini sederhana, tapi dia menarik, jelas apa yang disampaikan. Nah, yang kedua adalah gunakan gambar yang menarik. Nah, ini salah satu cara agar desain yang Anda buat itu sederhana tapi menarik. Nah, Anda dapat lakukan dengan menambahkan gambar teman-teman. Nah, gambar biasanya tidak akan mengganggu konsentrasi informasi jika penempatannya tepat. Pilihlah gambar yang sesuai dengan informasi yang akan Anda sampaikan. Artinya apa? Ketika Anda memilih gambar, hendaklah menggunakan gambar yang menarik dan kualitasnya baik. Artinya menarik gimana ya? Misalkan ketika posisi kalian membuat banner banner jualan HP gitu ya, banner jualan HP iPhone misalnya, kalian harus menggunakan gambar yang menarik. Artinya misalkan orang bawa iPhone sambil teriak atau sambil bagaimana, tergantung dari konsep konten kalian. Misalkan konten hari guru ya, gunakanlah action figure guru yang ya mungkin tampan atau cantik, putih, bersih, yang megang HP, dan kemudian captionnya promo di hari guru. Itu salah satu gambar yang menarik. Nah, kemudian yang ketiga, huruf tuh harus mudah dibaca. Perhatikan font yang akan kalian gunakan teman-teman ketika membuat suatu banner promosi, karena font yang buruk atau font penempatan yang tidak sesuai itu akan membuat huruf susah dibaca. Beberapa saya mendapati banner yang cukup jelimet atau susah dibaca ya teman-teman. Jadi bannernya itu cuman ukuran Instagram, tapi dia pemilihan kontennya cukup banyak, hampir menutupi seperempat dari banner Instagram tersebut, tapi tulisannya kecil-kecil, jadi susah dibaca teman-teman. Nah, itu buruk karena informasi yang akan dia sampaikan tidak tersampaikan secara baik. Nah, karena itu pun juga menjadi hal yang penting ya, harus diperhatikan dalam pembuatan banner. Jangan terlalu banyak juga jenis hurufnya karena akan mengganggu pembaca. Anda juga harus mempertimbangkan ukuran huruf, jangan sampai terlalu kecil. Yang keempat, informasi harus dapat dibaca dengan jelas dan singkat. Nah, setiap informasi yang Anda paparkan itu dalam mendesain banner itu harus dibuat dengan singkat dan jelas teman-teman. Jangan terlalu banyak menyampaikan informasi yang sangat panjang sehingga ada informasi yang tidak dipahami oleh pembaca. Nah, sampaikan aja nih yang penting aja dan singkat gitu. Contohnya dalam Instagram itu rata-rata yang ditampilkan hanya informasi yang singkat, tapi semacam gimana ya, semacam menarik orang yang membaca untuk membuka lebih dalam lagi. Saya kasih contohnya. Ya, saya suka dengan konsep marketing dari iPhone Plus. Ini saya nggak ngiklan ya. Ini saya dulu pernah servis di sini dan ya menurut saya dia bagus. Pelayanannya sama konsep desainnya, dia perpaduan warnanya, warna desain brandnya itu kuning sama hitam. Nah, contohnya seperti ini nih. iPhone restart kenapa ya? Ini kan simpel teman-teman nih. Ini dia simpel sekali nih.
Nah, pertanyaan yang ada dan iPhone ini mendorong kita secara tidak langsung untuk melihat lebih jauh dengan diklik. Baru dia muncul nih. iPhone sering reset sendiri kenapa ya? Ada beberapa faktor bla 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 bla. Dia menyampaikan informasi mengenai iPhone yang suka reset sendiri. Ini desainnya dia minimalis. Nah, kemudian selanjutnya pilih 3 warna dominan saja. Desain banner yang baik itu harus dibuat dari 3 warna dominan ya. Jangan sampai Anda terlalu banyak warna dan membuat desain terlalu pusing untuk dilihat. Perpaduan warna ini juga harus menarik. Ada pilihan warna yang saling sepadan dan tercampur dengan sempurna. Contohnya seperti ini dia perpaduan warna dari abu-abu, merah dan grayscale. Yang di iPhone Plus ini juga sama, dia menggunakan perpaduan warna, malah hanya 2 ya teman-teman ya, hitam dan kuning. Udah simple, enak dibaca, terang di mata, dan kontennya mudah dipahami. Selanjutnya yang keenam adalah pilih ukuran banner yang efektif. Nah, ini penting. Ada beberapa ukuran banner yang dapat Anda pilih untuk menghasilkan banner yang standar untuk dibaca. Rata-rata dari 300 x 250 pixel sampai 728 x 90 pixel. Nah, tentunya ukuran yang Anda gunakan sesuai dengan kapasitas ukuran menampung seluruh informasi yang akan Anda sampaikan. Oke, jadi ukuran banner sendiri itu ada berbagai macam ya. Bisa banner YouTube, bisa banner marketplace, bisa banner website. Nah, itu semua tergantung dari kebutuhan. Untuk desain konten Instagram sendiri yang jelas kotak ya teman-teman ya. Kalau YouTube yang jelas persegi panjang. Nah, untuk ukurannya teman-teman bisa langsung searching di Google. Misalkan ukuran banner YouTube. Ini YouTube itu dimensi minimum upload 2048 pixel kali 1152. Kita coba untuk ukuran banner Tokopedia. Oke. Nah, ini nih Tokopedia, rasionya 2:1 yaitu 1500 pixel kali 750 dan seterusnya. Nah, teman-teman harus menggunakan ukuran yang pas sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, kalau terlalu besar kemungkinan nanti tulisannya akan agak patah-patah gitu. Tapi kalau terlalu kecil dia akan ngeblur, dan kalau ukurannya tidak sesuai dengan semestinya seperti ini, dia biasanya akan kepotong. Contohnya misalkan ini ya, rasio 1:1, artinya apa? Dia square, kotak. 1500 kali 1500. Jika Anda menggunakan 1000 pixel dikali 1500 pixel, maka di atas ini akan ada space hitam. Nah, di sini hitam nanti. Gitu. Nah, yang ketujuh adalah simpan dalam ukuran high definition. Nah, agar hasil pencetakan dari banner yang Anda buat kualitasnya bagus, simpan di komputer menggunakan ukuran HD. Tidak disarankan menggunakan 4K ya karena itu tadi nanti takutnya dia akan hasilnya pecah-pecah. Nah, kembali ke poin yang ini tadi, pilih ukuran yang efektif. Jika memang bannernya diperlukan ukuran 4K gitu ya, misalkan apa ya, banner yang di pinggir jalan itu baliho itu ya, yang jelas tuh lebih dari 4K kayaknya itu dia. Jadi tergantung kita desainnya mau kebutuhannya untuk apa dan kebutuhannya berapa pixel gitu teman-teman. Nah, yang 8 akhirnya tambahkan logo penyelenggara, sponsor, dan supporter. Nah, terakhir jangan sampai Anda lupa untuk menambahkan logo-logo yang berkaitan dengan penyelenggara informasi yang disampaikan melalui banner. Logo tersebut bisa berupa logo penyelenggara, sponsor. Artinya apa? Ketika membuat banner itu ya teman-teman, jangan sampai melupakan brand yang Anda usung. Jika saya membuat brand mengenai MSI, motherboard MSI ya misalkan, teknologi MSI, saya pasti memberikan logo MSI entah di kanan atas, kanan bawah, atau kiri atas atau kiri bawah, tergantung tata letaknya seperti itu. Itu jangan sampai lupa. Contoh lagi ya, seperti iPhone Plus ini kita lihat desain brandnya. Maaf, bukan ini. Contohnya ini semua nih ya, ini semua nih, ini iPhone Plus, ini adalah logonya mereka. Oke, coba dia juga
mendapatkan sertifikasi BNSP ya mengenai Apple Service mungkin ya. Jadi dia mencantumkan sponsor di sini BNSP-nya. Ini sangat penting gunanya untuk memberikan kepercayaan lebih kepada calon customer agar mereka mengetahui bahwa kita itu sudah tersertifikasi, kita sudah teruji, kita sudah memiliki kompetensi yang benar-benar terukur gitu teman-teman. Mungkin bisa dicontek juga nih teman-teman ketika kalian membuat suatu jasa, misalkan seperti saya membuka jasa digital marketing itu, saya juga sudah mendapatkan sertifikasi BNSP, atau mungkin Anda membuat software development, Anda sudah tersertifikasi BNSP mungkin sama Oracle, mungkin bisa dicantumkan di sini juga gitu. Itu ya 8 poin penting ketika membuat banner dan desain promosi. Jangan sampai teman-teman melalaikan 8 poin penting ini. Nah, selebihnya teman-teman bisa eksplorasi sendiri tren ya. Karena itu hanya dasar untuk selanjutnya kalian bisa mengikuti tren desain 2021. Nah, apa materi yang saya sharing tadi tidak luput dari yang namanya desain tren ya. Kalau memang trennya seperti ini ya kita ikuti, walaupun dari 8 poin ini agak menyeleweng, nggak masalah karena memang itu tren. Jadi sekali lagi ini hanya dasar ya. Kalau memang cantik plus nanti misalkan sekarang desainnya kayak gini nih, oke, berarti poin-poin tertentu harus dirubah sesuai dengan tren yang ada gitu. Oke, sampai sini sudah ya untuk materi teori membuat banner dan desain promosi. Selanjutnya kita akan mempelajari langsung tools-tools apa yang akan kita gunakan dalam mendesain banner dan desain promosi. Silahkan disimak dengan baik-baik karena saya nanti akan sharing bahan promosi yang premium, mahal untuk kalian, free untuk mahasiswa digital marketing. Kita buka tools dulu ya. Oke, namanya Canva. Canva ini adalah tools yang powerful ya teman-teman ya, enak sekali, yakin saya menggunakan ini sangat mudah. Canva ini dia bisa buat Instagram post dengan mudah, tinggal klik ganti tulisan, tambahin gambar, replace gambar, selesai. Temanya ada banyak sekali teman-teman, bisa pilih sesuka hati. Presentation juga ada nih, PPT, poster juga ada, Instagram story juga ada, logo juga ada, ini zoom background bahkan juga ada nih. Istimewa pokoknya. Ini sebenarnya membuat sedih saya ya. Kenapa? Karena dengan adanya Canva seperti ini, pelajaran dan mata kuliah desain grafis itu agak nggak dihiraukan ya, terutama prakteknya teman-teman. Karena di desain grafis itu kita wajib bisa menggunakan tools minimal Adobe Photoshop dan Corel. Tapi dengan adanya Canva ini mereka hanya menyimak teori dasar pewarnaan, kemudian teori tata letak, layout, font, udah itu aja. Buat mereka pengetahuan font yang menarik untuk bisnis seperti ini apa, font yang cocok, desain yang cocok, layout yang cocok untuk kasus desain grafis seperti ini bagaimana. Itu udah kalian cuma teman-teman yang sudah mempelajari rata-rata cuman ya mengingat-ingat hal itu aja lah. Untuk desain mereka nggak mau direpotkan, jadi nyari di Canva biasanya seperti itu. Kita coba langsung saja. Misalkan ini posternya aja deh. Tinggal klik ya template yang akan diinginkan tadi. Ini tinggal kalian ganti aja teman-teman. Nah, ini misalkan ulang tahun Jazz Cafe ke 10 ke 1 misalkan aja deh. Dapatkan promo, dapatkan kupon 50% diskon
pembelian di Jazz Cafe. Nah ini enak nih teman-teman, nih tinggal ganti aja kontennya kan, gambar juga bisa diganti nih. Jadi ganti, jadi geser, mau ditaruh mana, ini juga bisa diganti nih, ini juga bisa diganti, bahkan bisa ditambahin juga. Nih tambahin, enak ya. Jadi tinggal kita habis itu download. Ini teman-teman sudah jadi nih, HD lagi dia pakainya, Masya Allah. Nih rendangnya sampai kelihatan banget. Rendang apa nih, kayak apa ya, kayak mirip rendang lah itulah. Ini juga ada spaghetti, lumayan gede juga nih resolusinya. Nih enak, kalian tinggal edit-edit aja udah jadi nih. Oke, nggak susah kan untuk membuat desain poster. Nah sekian dari saya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di materi selanjutnya, bye bye.